Kali ini kita dapat informasi ada seorang peternak besar yang gagal tumbang dan gulung tikar. Padahal manajemennya sudah detail dan usahanya sudah sangat direncanakan di bidang peternakan kelinci ini. Kenapa bisa gagal dan kenapa bisa gulung tikar? Mari kita bahas dan mari kita bedah pada kesempatan video kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pagi hari ini kembali di kandang Alian Rawit Kebumen ya. Kandang yang selalu meredikan ya, stok-stok bibitan-bibitan berkualitas yang selalu siap kapanpun ya untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas adanya peternak-peternak yang gulung tikar. Padahal dari sisi manajemen, dari sisi persiapan, dari sisi analisa usaha dan bisnisnya sudah tercatat, sudah terencanakan dengan matang, bahkan tidak dalam waktu singkat. Sudah direncanakan 2-3 tahun yang lalu. Kenapa setelah dieksekusi, setelah dilaksanakan itu banyak kendala dan banyak sebagian ada yang gagal bahkan sampai gulung tikar. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal sudah direncanakan, sudah dianalisa kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, resikonya di mana, ancamannya di mana. Tapi kenapa masih ada potensi kegagalan dan itu terjadi dalam waktu singkat? Oke, dalam hal ini yang kita analisa, yang kita praktekkan itu hewan ya, yang memiliki nyawa, yang memiliki karakter, yang memiliki sikap ya. Jadi kelinci ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kelinci ini memiliki perilaku yang berbeda-beda walaupun dari satu jenis ya. Apalagi beda jenis, beda tempat, beda wilayah, beda pakan, beda suhu, beda perawatan. Itu pastinya tentunya dan karakternya berbeda gitu. Bila mana hanya sekedar analisa data, analisa ilmu, analisa pengalaman ya, tanpa praktek secara langsung sebelumnya, bagaimana kondisi suhu di kandang tersebut, bagaimana cara kenyamanan kelinci-kelinci yang baru datang, itu catatan, analisa, data ataupun persiapan-persiapan sebelumnya itu hanya mendukung data praktek 30% di lapangan. Yang 70% itu harus dilakukan secara langsung ya, dapatkan keilmuannya, dapatkan prakteknya secara langsung di kandang. Gitu teman-teman ya. Jadi belum ada jaminan teman-teman bisa hasil, bisa sukses di usaha peternakan itu hanya modal analisa data, analisa keilmuan tanpa adanya pengalaman terjun secara langsung dengan fase siklus yang cukup lama. Dalam artian tidak bisa kita praktek, kita PKL, kita uji coba hanya 1 minggu, 2 minggu ataupun 1-2 bulan menjadi anak kandang. Itu sangat tidak bisa. Karena apa? Di situ belum tentu menemukan pergantian musim, belum tentu menemukan pergantian pakan, belum tentu menemukan fase istirahat, fase molting, fase gagal hamil dan sebagainya. Itu semua didapatkan secara praktek berkala dan berkepanjangan gitu. Keilmuan-keilmuan itu bisa baru didapatkan ya. Tidak hanya sekedar tonton video ini, tidak bisa gitu ya. Jadi harus praktek secara langsung, harus praktek secara real, dicatat musimnya, dicatat tanggalnya, dicatat prakteknya, waktunya dan sebagainya. Baru itu teman-teman bisa mendapatkan keilmuan yang sebenarnya gitu ya. Jadi emang membutuhkan effort, waktu, biaya operasional dan jam terbang gitu ya. Jadi nggak cukup data, nggak cukup keilmuan yang tertulis ataupun praktek PKL 1 bulan 2 bulan itu tidak cukup ya. Tapi harus benar-benar
ya, terjun secara langsung di lapangan, ya, memahami pergantian musim 1, 2, 3 musim, ya, siklus-siklus yang membahayakan, siklus-siklus yang mengancam harus paham, ya. Nah, ilmu itu didapatkan dengan hanya praktek dan di lapangan. Selain itu hanya mendukung pengalaman 30% gitu. Jadi harapan saya sudah mulai aja dulu, ya, sudah ternak seadanya dulu, jangan langsung kapasitas besar, ya. Dari 2, 3 ekor pahami produksinya, pahami siklusnya, pahami musimnya, pahami kendalanya dalam beberapa waktu tahapan. Nanti teman-teman sudah benar-benar paham, sudah benar-benar tahu ilmunya, baru gas populasinya, baru gas produktivitasnya tidak akan menjadi masalah, ya. Tapi kalau belum ada keilmuannya, belum ada prakteknya secara langsung, harap bersabar dan lalui proses yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan video pagi hari ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibitan-bibitan berkualitas dari kandang kami, bisa langsung japri ke nomor WA yang sudah ada di deskripsi. Juga untuk teman-teman yang membutuhkan kandang-kandang berkualitas dari Allian Rapid Kebumen, juga bisa japri saja. Terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.